Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun supaya dicobai iblis. Setelah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Lalu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Lalu iblis meninggalkan Yesus dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Bapak Ibu semoga juga dianugerahi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Di Minggu Prapaskah yang pertama yang sudah kita awali dengan Rabu Abu, dan kita menyatakan tobat kita, sehingga dalam bacaan ataupun lagu kita diajak untuk merefleksikan kehidupan kita dengan rendah hati, menengadah kepada Tuhan Allah, mohon kerahimannya sebab kita adalah manusia yang lemah dan berdosa. Saudara-saudari sekalian, melalui kalender liturgi iman Katolik, Minggu Prapaskah pertama hingga kelima mengantar kepada kita bagaimana belas kasih Allah yang turun kepada kita umatnya dan melalui Yesus Kristus Putra Allah. Pada Minggu Prapaskah pertama ini kita mendengar Injil Yesus dicobai, dan karena kesetiaan dan ketaatan Yesus akan perutusan dari Bapanya, tidak sedikit pun Yesus kemudian menyeleweng ataupun tergiur dengan bisikan rayuan dari iblis, sebagaimana yang terjadi pada kitab Kejadian. Diceritakan demikian, Adam dan Hawa terkecoh oleh bujuk rayu dari si ular yang adalah penjelmaan iblis itu. Kita diajak juga untuk memiliki prinsip-prinsip iman, di mana sebagai orang Katolik diajarkan 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, hukum cinta kasih yang senantiasa kita kedepankan. Lalu yang kedua, Prapaskah yang kedua, tentang kemuliaan Yesus. Ketika Yesus bersama murid yang dipilihnya
Di situ wajah Yesus bercahaya, pakaiannya putih berkilauan. Lalu murid-muridnya sangat takjub dan mereka mengatakan, biarlah kami dirikan tenda untukmu, untuk Elia dan untuk Musa. Dan Yesus mengatakan, engkau akan bersama dengan aku, kita akan turun dan melanjutkan karya itu. Bila mana kita setia bersama dengan Yesus, maka kemuliaan Allah pun akan diberikan bersama dengan kita yang setia. Pada Minggu Prapaskah yang ketiga, tentang Yesus sebagai air hidup. Di situ ada perempuan yang kedapatan memiliki beberapa suami dan dia melakukan kegiatan mencari air di siang hari. Lalu Yesus mengajar, bercakap-cakap, menyampaikan ajaran kebenaran, dan wanita itu pun menjadi terhenyak bahwa yang dihadapi adalah Sang Mesias. Lalu dia mewartakan kebaikan di seluruh daerahnya. Yang berikutnya, Minggu Prapaskah keempat berbicara tentang roti hidup. Yesus adalah roti hidup, makanan jiwa kita. Kita mengingat ketika Lazarus dibangkitkan dari kematian, di situ ada Maria dan Marta. Mereka sangat menunggu kehadiran Yesus. Bila engkau ada di sini, saudaraku Lazarus tidak akan mati. Yesus mengatakan bahwa barang siapa percaya kepadaku, maka dia akan hidup selamanya. Akulah roti hidup. Lalu yang terakhir tentu saja masuk pada Minggu Palma nantinya tentang penderitaan Yesus. Pendek kata, selama Minggu Prapaskah semua berpusat kepada karya kasih Allah melalui Yesus Kristus. Manusia berganti satu generasi kepada generasi lainnya, dan mereka tetap dihantar kepada kasih Allah yang menyelamatkan. Yang dapat kita renungkan pada Prapaskah minggu pertama ini adalah bagaimana orang membangun kesadaran akan dosa. Dalam ajaran Gereja Katolik yang saya baca dalam referensi Henry Nouwen, Paus Benediktus mengatakan bahwa umat perlu sadar ada dosa kecil, ada dosa besar. Kategori kecil dan besar itu bagaimana, Romo? Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Jika orang melakukan tindakan itu dengan kesadaran, dengan kebebasan, dan objek dari tindakan itu melawan perintah Allah, 10 perintah Allah, 5 ajaran gereja, hukum cinta kasih, maka disitulah disebut sebagai dosa besar. Semestinya kalau orang sadar itu dengan logika, penalaran, hati nurani, dia mestinya bisa menghindar dari tindakan-tindakan tersebut. Dan juga dengan kebebasan, harusnya dia bisa memilih untuk melakukan yang benar, tetapi kebebasan yang dia lakukan adalah kebebasan dirinya sendiri. Maka orang itu akan cenderung untuk melawan hukum Allah. Dan juga objeknya itu misalnya kita tahu 10 perintah Allah, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain, kemudian jangan menyebut nama Tuhan dengan tidak pantas, kuduskanlah hari Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan apa lagi? Jangan bersaksi dusta ya, tadi berbohong, kemudian jangan mengingini pasangan dari orang lain, jangan mengingini harta orang lain. Nah, itulah objek-objek
yang disebut dengan tindakan melawan hukum Allah. 5 perintah gereja, senada dengan 10 perintah Allah, yaitu kuduskanlah hari Tuhan. Kemudian kita wajib berpantang dan berpuasa, mengaku dosa, menyambut Ekaristi dalam 1 tahun tidak boleh kosong sama sekali, melakukan tindakan yang berguna bagi iman kita, ora et labora, berderma, dan 5 perintah gereja itu ditanamkan serta 10 perintah Allah dengan dasar hukum cinta kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dan juga kasihlah sesamamu manusia. Saudara-saudari sekalian, memperhatikan hal-hal tersebut, maka kita juga diingatkan dari bacaan kedua tadi, dari kitab Roma, bahwa bukannya untuk menakut-nakuti, tetapi kita harus tahu konsekuensi. Apalagi dosa yang melanggar hukum negara, ya pasti ada hukumannya. Dosa yang melanggar hukum Allah juga ada hukumannya, yaitu maut eterna, neraka. Tetapi itu tadi, bahwa belas kasih Allah terbuka bagi kita, sehingga selama masa Prapaskah kita dihantar untuk datang kepada Tuhan Yesus, kepada gerejanya yang kudus, dan kemudian melakukan rekonsiliasi, merendahkan diri, menyambut Dia dan sabdanya, serta bersama-sama melakukan karya kasih sebagai silih atas dosa-dosa kita. Saudara-saudari sekalian, dalam perayaan Ekaristi ini nanti juga akan diperbarui, dilakukan penyegaran janji perkawinan, tapi supaya tidak serius ya, saya sedang menunggu tamu nih ceritanya ya. Tamu saya itu dari negeri jauh, maka jam berapa ini ya, kok belum datang? Ini toh tamunya. Tepuk tangan. Kan hari ini Imlek. Beliin baju. Selamat pagi. Pagi, Romo. Ini siapa? Kami mau bawa sesuatu buat Romo. Oh ya, terima kasih. Apa ini? Ini topi. Topi apa? Tahu. Orang Cina bilang kalau terima kasih apa? Sisi itu terima kasih kembali. Kamsia. Ya. Kamsia bocingli. Koko dan Cici apa kabar? Baik Romo. Aduh cantik sekali nih Cici, Koko. Ya. Ya. Jadi ini dengan si Sinyo anaknya. Iya. Mau kemana? Kita tuh mau ke pasar. Pasar. Iya. Ini ngomong-ngomong di sini banyak teman-teman saya. Kasih salam dulu dong Cici sama Koko. Halo teman-teman semua. Selamat pagi, berkah dalam. Berkah dalam. Kongsi pacar. Ya, karena ini misa Imlek ya Papi ya. Jadi kita Ya, mau betul. mengucapkan gongsi pacai. Kyonghi, angkonalai. Nah. Waduh. Ya, nggak ada mau. Bapak kami mau. Itu mau. Kami mau ke pasar sebenarnya Iya. dari kemarin minta baju Imlek, minta baju Imlek. Padahal kan kalau menurut saya mau inti dari Imlek itu kan bukan tentang seberapa meriahnya perayaan itu, tapi tentang kebersamaannya mau. Gitu. Nah, Romo tapi kemarin aku sama si Papi itu habis berantem. Soalnya menurut aku Imlek itu harus yang meriah, bajunya juga harus meriah. Lihat nih baju aku udah meriah, baju Papi juga udah, wah ada rambut-rambutnya kayak gini nih. Nah, tapi baju anak kita bisa-bisanya belum dibeliin sama papinya. Jadi kemarin kita habis bertengkar. Aduh. Emang gak boleh dicontoh sih ya bagi pasangan-pasangan ya, yang terutama mau menyegarkan janji perkawinannya ya.
Kalau merayakan Imlek ada larangan. Pertama, Jadi kalau merayakan Imlek itu, kita tuh nggak boleh sambil marah di hari Imleknya. Nah jadi kalau marah-marah nggak boleh gitu. Jadi karena lagi merayakan Imlek kan merayakan Tahun baru. Tahun baru kan harus bahagia, harus Bahagia. happy. Jadi hari ini kita bertengkarnya libur dulu ya, Libur Papi dulu ya. sehari. Libur dulu. Libur dulu Kita sehari. harus awet-awet happy-nya. Gitu ya, Nak ya. Iya. ya. Tadi Mami bilang kalau Imlek katanya nggak boleh marah-marah. Kamu suka marah nggak? Iya. Ah. Aduh, anak siapa sih? Kamu tahu nggak larangan Imlek yang berikutnya? Apa mau? Tidak boleh nyapu-nyapu. Yang punya apa? Nyapu-nyapu tuh bersih-bersih rumah. Maksudnya supaya bersyukur bersama keluarga dan bersyukur kepada Tuhan atas anugerah sepanjang tahun itu, ya kan? Jadi mau ke Tandan. Iya mau, kami rencana mau nyari di sana. Ntar kalau nggak ada ya udahlah kita beli online, kan serba online sekarang kan. Yoi. Nah, Nah. makanya itu hari ini kita tuh sekeluarga memutuskan untuk kita bahagia-bahagia aja deh, nggak usah berantem-berantem lagi. Ya. Kita mending sekarang cari jalan keluar, kita beliin baju bareng buat anak kita. Nah, kebetulan di sini ada pasangan suami istri yang akan menyegarkan janji perkawinan mereka. Cici dan Koko, ada pesan apa buat mereka? Oh, untuk pesan ya. Nah, jadi dari Imlek tahun ini kan kita dapat pembelajaran penting nih Betul. tentang kalau Imlek yang meriah tuh sebenarnya yang penuh kebersamaan. Imlek tuh bukan cuma tentang baju yang meriah, baju bagus, meling-meling, yang merah, yang ong gitu ya. Bukan tentang hiasan-hiasannya, pernak-perniknya, bukan tentang angpaunya, tapi tentang apa? Kebersamaan Kebersamaan. keluarganya. Terus pentingnya komunikasi. Komunikasi. Jadi semua masalah itu bisa selesai dalam keluarga selama ada komunikasi gitu. Terus pentingnya kalau misalnya pasangan itu selalu mengingat janji perkawinannya, Betul. Papi, gitu Harus ya. menemani di waktu sehat dan sakit, di waktu Senang dan untung dan susah. malam, betul. Iya, Itu jadi harus diingat. selalu bersama gitu Betul. ya. Sekeluarga nggak cuma istri suaminya doang, tapi juga anak. Anaknya. Anaknya. Kalau dikasih tahu nggak boleh ngeyel. Tuh, nggak boleh suka marah-marah. Nggak boleh suka marah-marah. Kalau minta sesuatu tuh ya sabar, gitu ya. Jangan minta, pusing, pusing. Ya. Iya. Terima kasih ya Cici sama Koko, nasihatnya yang sangat bijak, dan juga terima kasih buat Kristo. Ya, memang di sini pasangan dari Paroki Kota Baru baik-baik semua. Misalnya Ibu Dora yang sabar, Bapak yang tegas, mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Makanya sekarang di Minggu Prapaskah di bulan Februari akan melakukan penyegaran janji perkawinan dan bersama dengan pasangan-pasangan yang ada di sini dan juga nanti pasangan-pasangan yang lain. Terima kasih kalian semua sudah datang. Ayo mau sama-sama. Terima kasih kembali Romo. Terima kasih, Romo. Kalau gitu kita mau lanjut ke pasar ya Romo. Kita pergi dulu. Kamsya. Kamsya juga teman-teman Kamsya. semua. Selamat melanjutkan aktivitas dan misanya.